Sebelum nonton video ini, like, share, subscribe. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Bayu Raffi. Perkenalkan, nama saya Verina Widianingrum. Perkenalkan, nama saya Putri Natasha. Di video ini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara mengaplikasikan Accurate Light. Wait. Kenapa? Teman-teman semuanya, sebelum kelompok 11 memulai tutorial Accurate Light, saya menghimbau kepada teman-teman semua bahwasannya tetap di rumah saja, menaati peraturan dari pemerintah, serta membantu pemerintah dalam menekan COVID-19 di Indonesia. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Teman-teman jangan lupa cuci tangan pakai sabun ya. Kalau mantan mah lupain aja, oke? Tetap di rumah saja ya kawan-kawan, dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Langsung ke tutorial. Selamat belajar. Enjoy. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Langkah pertama untuk mendownload aplikasi Accurate Light yaitu buka Play Store. Kemudian ketik Accurate Light seperti ini. Kemudian yang paling atas dipilih, kemudian install. Setelah mendownload aplikasi Accurate Light, kemudian kita buka aplikasi Chrome. Kita ketikkan account.accurate.id. Kita enter. Kemudian akan muncul seperti ini. Jika belum punya akun baru, kita bisa mendaftarkan diri kita di Accurate Online di daftar akun baru. Kemudian akan muncul seperti ini dan diisi nama kita. Saya akan mengisi kelompok 11. Kemudian nomor handphone diisi. Kemudian email, jangan lupa karena nanti kita akan memverifikasi ketika email dari Accurate Online masuk ke email kita. Ini adalah password untuk masuk ke akun Accurate kita. Klik saya bukan robot. Nah, kemudian jika semua sudah selesai, kita klik daftar. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Ini berarti kita sudah terdaftar di Accurate. Tinggal menunggu email masuk dan kita bisa verifikasi akun kita. Setelah kita mendaftarkan akun kita di Accurate Online, kemudian kita akan memverifikasi akun Accurate kita di email. Kita buka Gmail. Nah, kemudian ada pesan masuk, kita buka. Selanjutnya adalah kita harus memverifikasi akun kita. Ini adalah pesannya seperti ini. Kita klik link verifikasi. Kemudian kita diarahkan di browser. Ini adalah tampilan ketika akun kita sudah diverifikasi oleh Accurate Light. Kemudian setelah ini kita masuk akun kita dari aplikasi Accurate Light yang sudah kita download tadi. Setelah akun kita sudah diverifikasi, kita buka Accurate Light. Karena kita sudah mempunyai akun yang sudah diverifikasi, kita tinggal isi alamat email atau nomor HP.
untuk cara masuk di akun kita. Ini adalah tampilan ketika kita mau masuk kepada akun kita. Kita isi memakai email saja. Kemudian isi password kita. Sesudah mengisi password, kita langsung login saja. Ini adalah tampilannya setelah kita masuk kepada Accurate Light. Klik beri akses. Untuk bisa menggunakan aplikasi Accurate Light, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat database. Klik buat database, kemudian isi nama database dengan sesuai dengan apa yang kalian harapkan databasenya namanya apa. Jika saya ingin menamainya kelompok 11, klik OK. Setelah membuat database akan tampil seperti ini. Isi nama perusahaan sesuai dengan soal. Saya akan mengisi perusahaan dengan nama kelompok 11, dan isi tanggal mulainya seperti ini munculnya. Klik saja, ini tahunnya, memilih tahun, ini memilih tanggal dan bulan. Untuk di soal tanggal 1 Mei tahun 2013, klik OK. Selanjutnya setup. Nah, database telah terbuat. Setelah itu klik izinkan. Nah, seperti ini tampilannya setelah membuat database. Kemudian kita akan mengisi identitas perusahaan, klik pengaturan. Nah, akan muncul seperti ini, isi nama perusahaan, alamat, kabupaten, kode pos, level distribusinya, karena ini perusahaan retail. Setelah itu tipe industrinya apa, tanggal mulai pembukaannya, nomor telepon, email. Isi emailnya kelompok11@gmail.com. Nah, klik centang. Oke. Setelah itu kembali lagi. Kita isi mulai dari pelanggan. Diubah. Pelanggannya sesuai dengan soal. PT Prima. Langsung saja, karena disuruhnya hanya nama pelanggannya. Jika ada email, nomor telepon, nomor HP, jalan dan lain sebagainya diisi. Ini tidak ada, langsung saja nama pelanggan, klik simpan. Ini adalah tampilan keseluruhan yang telah diinput oleh pelanggan. Selanjutnya kita akan mengisi pemasok. Ini adalah setelah dari pelanggan kita ngisi pemasok. Pemasoknya diisi, supplier diubah, ketik PT Samudra Indonesia, klik simpan. Ini nama-nama pemasok yang telah diinput sesuai dengan soal. Sebenarnya ini sama dengan seperti menginput pelanggan, hanya tinggal klik pemasoknya dan isi identitas lainnya seperti alamat dan lain sebagainya. Selanjutnya akan mengisi gudang, klik gudang, terus klik tambah, kita isi gudang. Jadi gudangnya ada 3. Di sini kita tulis enter, simpan. Oke. Selanjutnya ada gudang cadangan. Klik simpan. Oke. Setelah itu kita akan mengisi modal. Sesuai dengan soal, modalnya itu adalah 5 juta. Klik masukkan. Oke. Kita akan membuat daftar barang. Daftar barang masuk dalam menu kategori barang. Kategori barang memiliki satu saja, yaitu umum. Jadi kita perlu merubahnya. Nama kategori sesuaikan dengan soal, yaitu barang dagangan.
kemudian simpan, lalu klik OK. Setelah itu, kita akan menambahkan tambahan biaya. Tambahan biaya masuk dalam kategori biaya. Kategori biaya sendiri sudah terdapat beberapa beban-beban yang kita perlukan. Namun, dalam soal Accurate Light, kita perlu menambahkan 3 biaya tambahan, yaitu biaya ongkos kirim, biaya PAM, dan biaya listrik dan PAM. Jadi, kita akan menambahkannya dengan mengklik tanda tambah. Namanya disesuaikan dengan soal ya. Yang pertama, biaya ongkos kirim, simpan, kemudian biaya PAM, simpan, dan yang ketiga, biaya listrik dan PAM. Simpan. Setelah semua tambahan biaya terinput, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah kategori biaya, kategori barang, dan gudang telah diinput, maka selanjutnya adalah kita harus membuat stok barang. Pertama-tama, kita kembali pada layar menu utama. Setelah kategori gudang, kategori barang, dan kategori biaya telah dimasukkan, langkah selanjutnya adalah kita harus membuat stok barang. Yang pertama, kita harus kembali dalam layar utama atau menu utama. Kita klik menu stok, kemudian akan muncul gambar seperti ini. Biasanya kita perlu menambahkannya terlebih dahulu. Maka dari itu, kita klik tombol tambah, kemudian mengisi nama barang sesuai dengan soal. Yang pertama kita lakukan adalah checklist kelola stok agar tampilan barang yang akan kita input dapat terlihat secara rinci. Nama barang yang pertama yaitu barang A, kemudian kode UPC-nya PB1, kategorinya persediaan, satuannya unit, harga jual 10.000, stok 50, harga beli 5.000, dan yang paling utama masuk dalam gudang utama. Setelah semuanya telah sesuai dengan soal, kita klik simpan. Pastikan apabila kalian menyimpannya, kita harus teliti dahulu dan kita harus mengeceknya kembali. Lakukan langkah ini untuk menambahkan barang-barang yang lain. Oke. Setelah stok barang diisi sesuai dengan soal, maka tampilan yang akan diperlihatkan adalah seperti gambar di sini. Setelah stok barang semuanya telah diinput, maka kita perlu selesai menginput barang, kita sudah bisa memulai transaksi pertama. Pada tutorial ini, kita akan melakukan transaksi pembelian pada tanggal 2 Mei. Masuk dalam menu pembelian. Nah, dalam menu ini belum ada pembelian apapun, maka kita perlu menambahnya. Yang pertama, masukkan nama pemasok. Pada tanggal 2 Mei, pemasoknya adalah CV Eka Jaya. Kemudian alamat penagihannya kita kosongi saja, langsung pada tanggal transaksi. Tanggal transaksi di sini dituliskan pada tanggal 2 Mei 2013. Maka kita perlu memilih tahun dan tanggal terlebih dahulu. Kemudian nomor fakturnya diurutkan sesuai dengan transaksi pembelian yaitu 001. Karena pada tanggal 2 Mei perusahaan melakukan pembelian kredit, maka syarat pembayarannya adalah termin 30 hari. Termin 30 hari diketahui pada soal. Kemudian barang-barang tersebut masuk dalam gudang utama. Setelah semuanya telah sesuai dengan soal, kita klik lanjut. Setelah itu, kita menambahkan barang-barang yang dibeli oleh perusahaan CV Eka Jaya. Yang pertama, kita klik tambah barang. Kemudian barang-barang yang dibeli oleh CV Eka Jaya meliputi barang C dan barang D.
barang C sebanyak 50 unit dengan harga unit 5.000 dan tidak mendapatkan diskon. Kita klik OK. Kemudian barang D dibeli sebanyak 150 unit dengan harga unit 1.000 dengan diskon 2%. Setelah sesuai dengan soal, kita lanjutkan. Nah, catatannya kita isi dengan FOB shipping point. Karena barang masuk di gudang utama, maka kita perlu mencatatnya pula. Catatannya yaitu barang masuk dalam ke gudang utama. Karena tidak ada diskon tambahan, maka diskon kita kosongkan dan pembelian kredit akan kita simpan, sedangkan pembelian tunai akan kita bayar. Jadi kita klik simpan. Apakah Anda ingin menyimpan faktur? Kita klik ya. Oke, selanjutnya akan muncul faktur pembelian tanggal 2 Mei 2013 sesuai dengan transaksi pembelian tanggal 2 Mei. Oh iya, jangan lupa ya, pada tanggal 2 Mei transaksi pembeliannya barang diangkut menggunakan pick up. Maka kita perlu menambahkan tambahan biaya ongkos kirim. Maka kita akan masuk dalam menu biaya. Dalam menu biaya ini tidak ada biaya karena kita belum menambahkan biaya apapun. Nah, sekarang kita perlu menambahkannya. Kategori biaya disesuaikan dengan kita pilih kategori biaya sesuai dengan biaya yang kita butuhkan. Biaya yang kita butuhkan adalah biaya ongkos kirim. Kita bayar dari kas. Mengapa dari kas? Karena biasanya biaya ongkos kirim dibayarkan secara tunai. Kita pilih tanggal sesuai dengan transaksi pembelian tadi, yaitu 2 Mei 2013. Sejumlah 35.000, ini tertera dalam soal ya. Catatannya adalah pembayaran ongkir dari CV Eka Jaya. Setelah sesuai, kita klik simpan. Tampilan tambahan biaya akan terdapat pembayaran ongkir CV Eka Jaya karena kita telah menambahkannya ya. Kemudian kita masuk dalam layar utama. Nah, selanjutnya kita akan membayarkan transaksi hutang. Kita masuk dalam menu pembelian, kemudian masuk dalam hutang. Nah, kita akan membayar hutang PT Derai Raya dan CV Eka Jaya sebesar 750 dan 500.000. Itu tertanggal pada 3 Mei. Nah, pembayaran transaksi hutang ini melalui kas bank dengan cara transfer. Yang pertama, kita klik PT Derai Raya, kemudian kita checklist. Yang selanjutnya kita klik bayar. Bayar dari bank. Karena transaksi hutang ini melalui kas bank dengan cara transfer. Lalu kita klik bayar. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan bagaimana cara kita untuk menginput transaksi penjualan. Langkah yang pertama, kita harus memilih menu penjualan. Di sini muncul satu faktur tanggal 9 Mei 2013 karena sebelumnya saya telah membuat satu transaksi penjualan. Jika kita akan membuat faktur penjualan, maka klik tanda plus di bawah. Setelah itu, setelah muncul tampilan seperti ini, kita memilih huruf P warna biru di atas untuk memilih pelanggan. Di soal tertuliskan PT Stekom, kita pilih PT Stekom. Setelah itu kita pilih gudang dari mana barang kita jual itu. Pilih menu seperti gambar rumah di pojok atas. Di sini ada pilihan gudang, cadangan, center, dan utama. Kita memilih utama, sesuaikan dengan soal. Kemudian pilih barang yang akan kita jual, yaitu barang B dan barang D. Klik di bawahnya, sesuaikan unit yang akan kita jual. Untuk barang B,
sebanyak 25 unit dengan harga 8.000, klik OK. Untuk barang D sebanyak 35 unit dengan harga satuan 7.500 dan mendapatkan diskon 2, klik OK. Nah, di sini alamat penagihan opsional, jika ada boleh diisi, jika tidak ada tidak perlu diisi. Tanggal transaksi kita isi pada tahun 2013, tanggal 14 Mei. Klik OK. Setelah itu di sini ada syarat pembayaran. Karena faktur yang akan saya buat ini adalah tunai, jadi pilih yang paling atas sendiri. Jika kredit bisa dipilih jatuh temponya yang sudah tertera. Jika faktur ini bersifat kredit, maka klik simpan lalu ya. Tapi karena ini tunai, kita pilih bayar. Dan menggunakan apa uang ini akan kita terima. Tunai kas, bisa juga transfer bank. Tapi di sini menunjukkan tunai kas. Klik bayar. Faktur penjualan berhasil dibuat dan dibayarkan. Di sini sudah tertera tadi faktur yang kita bayarkan tanggal 14 Mei, PT Stekom, totalnya 462.498. Setelah itu untuk kreatur penjualan terkait dengan faktur penjualan tadi, untuk membuat kreatur penjualan, kita pilih menu kreatur penjualan di sini. Klik kreatur penjualan. Setelah itu klik tanda plus, pilih pelanggan umum yaitu PT Stekom, tanggal transaksi saat retur 2013, tanggal 19 Mei. Klik OK. Gudangnya yaitu utama seperti yang tadi, klik lanjut. Klik tambah barang. Ini pilih barang yang akan kita retur, yaitu barang B. Kita isikan jumlah unit yang akan diretur, sebanyak 5 unit. Dengan harga satuan 8.000, kita klik OK. Lanjut. Di sini sudah tertera, jika secara kredit maka simpan, klik ya, tapi karena ini secara tunai, klik kembalikan. Melalui kas tunai, klik kembalikan. Retur penjualan berhasil dibuat dan dibayarkan. Transaksi selanjutnya yaitu pembayaran piutang. Karena piutang berasal dari penjualan, maka kita harus memilih menu penjualan. Nah, di sini telah ada semua faktur terkait dengan penjualan. Untuk piutang, kita pilih di sebelahnya yaitu piutang. Di sini juga telah ada rekapan semua piutang kita kepada pelanggan. Lalu kita pilih perusahaan mana yang akan membayar piutang mereka. Di sini adalah PT Stekom. Klik PT Stekom. Akan muncul histori piutangnya. Kita pilih sebesar 300.000, checklist, lalu klik terima uang di bawah. Nah, di sini ada pilihan jika kita akan menerima secara kas tunai, kita klik terima. Di sini juga ada pilihan bank atau kas, cek, transfer. Kita sesuaikan dengan soalnya, yaitu kas tunai. Klik terima. Faktur penjualan berhasil dibayarkan. Klik OK. Jadi piutang PT Stekom sudah tidak ada karena sudah dibayarkan. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi biaya. Di sini menggunakan kas dan bank. Yang pertama akan saya contohkan. Pertama, kita pilih menu biaya. Setelah itu klik tanda plus di bawah. Kategori biaya kita isikan untuk apa biaya itu. Pilih biaya gaji. Bayar dari, pilih bank. Isikan tanggalnya. Tahun
tahun 2013 pada tanggal 1 Mei. Klik OK. Isikan sejumlah uang yang kita bayarkan, 4.400.000. Catatan opsional, saya isikan pembayaran gaji karyawan. Klik simpan. Biaya berhasil dibuat. Klik OK. Kemudian biaya yang dari kas. Klik menu tambah di bawah. Kategori biaya. Kita pilih beban PAM. Bayar dari melalui kas, kita pilih kas. Isikan tanggalnya sesuai dengan soal pada tahun 2013. Tanggal 25 Mei, klik OK. Sejumlah uang yang kita bayarkan 70.000. Catatannya saya isikan pembayaran air. Klik simpan. Biaya berhasil dibuat. Klik OK. Selanjutnya, transaksi penerimaan lewat bank. Yang pertama, kita memilih menu kas atau bank. Setelah itu, klik bank, karena melalui bank. Dan klik 3 titik pojok di atas kanan. Pilih penerimaan non-penjualan. Pendapatan luar usaha kita pilih, karena tadi berasal dari pendapatan bunga deposito, kita klik pendapatan bunga deposito. Isikan tanggalnya, sesuaikan dengan soal, tahun 2013, pada tanggal 3 Mei. Klik OK, isikan sejumlah uang yang kita terima, sebesar 1 juta. Klik OK. Penerimaan non-penjualan berhasil dibuat. Setelah semua transaksi berhasil kita input, kita bisa menampilkan laporan melalui aplikasi Accurate ini. Yang pertama, kita harus memilih menu laporan. Nah, di sini ada 5 laporan yang disajikan oleh Accurate. Di antaranya laba rugi, neraca, penjualan, biaya, dan barang terlaris. Untuk laba rugi, nah di sini masih 0 semua karena periodenya belum sesuai, maka kita sesuaikan dulu. Pilih custom dari tanggal 2013, tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal tahun 2013 31 Mei. Kita klik OK. Nah, akan muncul ya dari pendapatan sampai dengan laba bersih. Diketahui bahwa net income yang kita miliki 467.500,5 rupiah. Kemudian untuk neraca sama, kita sesuaikan periodenya dulu. Tahun 2013 31 Mei, kita klik OK. Nah, di sini sudah sesuai dengan periode yang kita kerjakan. Jumlah aset, jumlah kewajiban dan ekuitas setelah balance sebesar 7.600.000 sekian. Kemudian penjualan, ini menampilkan nilai dan grafik penjualan usaha. Sama seperti laporan sebelum-sebelumnya, kita custom dulu. Mei 2013, mulai dari Mei 2013, klik OK. Klik OK. Nah, di sini dapat diketahui bahwa laporan penjualan tertinggi berada pada bulan Mei 2013 karena kita hanya menginput 1 bulan transaksi. Kemudian biaya, tidak ada data, kita klik OK. Sesuaikan periodenya. Mei 2013. Klik OK. Sampai dengan Desember 2013. Klik OK. Nah, di sini terlihat ya berapa persen
biaya gaji, upah dan honorer, biaya listrik sampai dengan biaya PAM. Di sini kita bisa melihat uang kita paling banyak dikeluarkan untuk apa. Di sini diketahui sebesar 4.400.000 memakan 93,7% dari seluruh pengeluaran untuk biaya. Barang terlaris. Tidak ada data. Oke. Kita custom. Nah, itu tadi cara menampilkan laporan di menu accurate.